Kak Riris ya? Pagi, iya betul. Iya, apa kabar Kak Riris? Insya Allah baik. Oke, jauh nggak ke sininya? Jauh sih Bu, lumayan. Susah nggak cari lokasinya? Agak susah sih Bu, karena kan belum pernah kesini ya. Oke, tadi naik apa ke sini? Naik Gojek. Oke, naik Gojek. Sebelum kita mulai, sebelumnya Kak Riris sudah kenal saya. Sekilas pernah lihat biodata Ibu di website sih Bu. Oke, perkenalkan ya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dara Auriza, bisa dipanggil dengan Bu Dara. Saya tinggal di Semarang. Sudah cukup Kak Riris? Ada yang mau ditanyakan? Belum sih Bu. Oke, belum ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum sih Bu. Oke, belum ya. Oke, jadi Kak Riris nih, Ibu mau tanya, sebelumnya sudah pernah ikut konseling? Belum, baru kali ini. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit tentang konseling ya. Jadi nanti konseling ini akan membantu Kak Riris. Kita akan melakukan layanan konseling untuk memecahkan masalah dan solusinya gitu. Nah, jadi saya sedikit menjelaskan dulu apa sih konseling itu. Jadi konseling ini adalah pemberian layanan bimbingan dan konseling untuk memecahkan permasalahan dan menemukan solusinya ya Kak. Jadi nanti Kak Riris mengutarakan permasalahan yang Kak Riris alami, terus kita akan sama-sama untuk memecahkan masalahnya. Nah, lalu pada saat nanti Kak Riris bercerita, Kak Riris boleh menceritakan semuanya dengan jujur gitu, terbuka, karena jangan takut untuk siap ada yang tahu, karena yang tahu hanya saya gitu. Nanti apabila saya memberitahu orang lain atau orang lain mendengar masalah Kak Riris, nanti saya akan ada sanksinya tersendiri gitu. Oke, siap Bu. Oke. Dalam proses konseling nanti diharapkan nanti Kak Riris bisa berperan aktif ya untuk menjawab ataupun menceritakan permasalahan Kak Riris. Jadi semakin Kak Riris terbuka, maka permasalahan yang kita hadapi ini akan semakin cepat ditemukan solusi. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, kesibukannya Kak Riris nih saat ini lagi sibuk ngapain? Sibuk kuliah, sibuk saya. Oh, sibuk kuliah. Kak Riris semester berapa? Ini sudah semester akhir. Oke. Kak Riris boleh langsung menceritakan permasalahan yang dialami? Iya Bu, jadi gini loh Bu, kan ini kan aku lagi skripsi nih Bu. Nah jadi tuh aku tuh sering dengar cerita curhat-curhatan temanku itu, dia kayak kesusahan gitu Bu bikin skripsinya. Nah terus ribet lah Bu, pokoknya sering bolak-balik cari sampel, terus cari teori-teori kayak gitu. Nah kebetulan tuh aku dapat dosen pembimbing yang menurutku itu galak Bu. Teman-teman pun juga itu tahu kalau dosen pembimbingku itu galak gitu. Nah tapi sebelumnya pun juga aku sudah merasakan ya Bu, sudah berpikir sih yang menurutku overthinking, tapi gimana ya Bu, aku udah ngerasain kalau nantinya gimana ya, apakah aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saat sedang skripsi nanti gitu Bu. Oke, terus bagaimana nih perasaan Kak Riris mengenai masalahnya yang Kak Riris hadapin sekarang? Jadi Bu, udah bayangin aja aku udah ngerasa kayak panik gitu. Terus imbasnya itu ketika ketemu sama teman-teman, terus teman-teman pada nanyain gimana nih skripsinya gitu.
kayak langsung panik gitu loh Bu, kayak langsung aduh aku tuh jawab gimana nih gitu. Pernah juga kemarin itu sempet di jalan ketemu gitu kan pas-pasan sama dosen pembimbingku, itu aku langsung panas dingin Bu, jadi kayak nggak sempet sapa, kayak kaku gitu Bu ketemu sama dosenku, sampai seperti itu sih Bu takutku. Oke, Ibu mau tanya nih, menurutnya Kak Riris, kenapa sih skripsi itu kok menakutkan? Karena menurutku aku udah sebelumnya sih aku udah denger ya Bu ya, udah denger kalau udah denger sama udah lihat sih kalau teman-temanku itu kayak susah banget waktu bikin skripsi. Terus juga kok delalahnya ya Bu, aku punya dosen pembimbing yang wataknya galak gitu, tegas terus galak. Terus aku juga udah kayak mikir, aduh aku dapat pembimbing yang kayak gini, terus teman-temanku udah kayak gini, terus nantinya kalau udah sidang skripsi gimana ya, aku bisa jawab apa enggak ya, kayak gitu. Oke, untuk intensitas ketakutannya Kak Riris nih ya, apakah Kak Riris cukup merasa sering ketakutan? Sering sih Bu. Oke, sejak kapan dan berapa lama ketakutan itu muncul? Sejak awal Bu sampai sekarang. Bahkan itu ketakutanku sekarang, karena ketakutanku itu aku jadi kayak susah tidur Bu, kayak insomnia gitu. Oke, menurut Kak Riris nih, apa yang menyebabkan Kak Riris nih takut banget sama skripsinya itu? Ini sih Bu, karena dosennya itu gimana ya Bu, kalau ngomong itu suaranya keras, terus raut mukanya itu selalu serius, gak pernah ketawa gitu, terus kadang juga sering marah-marah kayak gitu sih Bu. Apakah dosen yang bersangkutan tersebut pernah mengajar mata kuliah yang lain atau maksudnya yang Kak Riris ambil gitu? Iya Bu, aku mengambil mata kuliah yang diampu dosennya itu. Jadi kayak 2 kelas sih Bu aku ikutnya, seminggu 2 kali, jadi ketemu sama dosennya gitu. Nah, apa yang Kak Riris rasakan waktu diajar oleh beliau? Deg-degan Bu, takut, karena memang apa ya, memang hawanya ketika di kelas itu dosennya itu kayak apa ya, kaku gitu loh Bu, kayak gitu. Jadi kayak 1 jam sama dosennya itu kayak ngerasanya gimana ya, kayak deg-degan gitu, mau gerak aja kayak dingin banget gitu Bu. Oke, berarti yang membuat kamu takut bukan hanya karena dosennya ya, tapi tadi karena ada sempat mendengar dari teman-teman juga bahwa proses pembuatan skripsi itu lumayan susah, atau bahkan menurut Kak Riris itu susah, betul ya? Betul Bu, juga sebelumnya juga aku juga ngerasa takut sih Bu, nantinya gimana kalau udah sidang skripsi, aku bisa jawab apa enggak, atau aku hanya mematung gitu sih yang aku takutin Bu. Oh oke, jadi sebelum ada peristiwa cerita dan ketakutan dari dosennya, kamu sudah ada ketakutan sendiri untuk menghadapi skripsi itu, ditambah dengan ada dosen dan cerita-cerita dari teman-teman yang menambah kamu makin takut. Iya betul. Oke, pasti nggak nyaman ya mendapatkan perasaan seperti itu setiap hari, merasa ketakutan, bahkan sampai nggak bisa tidur. Betul Bu, karena ketakutan itu aku ngerasa kayak aku jadi gak bisa tidur, insomnia gitu, kepikiran terus. Nah aku juga merasa
karena ketakutan itu aku jadi menarik diri dari lingkungan gitu. Itu sih Bu. Oke, baik, kita bahas secara bertahap ya Kak Riris. Jadi intinya adalah kamu merasa takut untuk melakukan sidang skripsi, ditambah kamu sering mendengarkan cerita dari teman-teman bahwa pemrosesan skripsi atau pembuatan skripsi itu susah, dan kebetulannya juga kamu mendapat dosen yang notabene punya sifat yang galak seperti itu ya. Lalu apakah dengan permasalahan yang sedang Kak Riris alami saat ini, menurut Kak Riris apakah itu membuat Kak Riris sudah tidak mau melakukan skripsi gitu, atau membuat Kak Riris putus asa untuk mengerjakan tugas akhir ini? Aku ngerasanya putus asa ya Bu. Gimana ya Bu? Mau ngerjain pun, mau ngetik pun itu udah rasanya kayak panas dingin, gemeter kayak gitu Bu. Jadi mau memulai pun udah rasanya takut, terus tiba-tiba pusing sampai seperti itu. Lalu kalau misalkan Kak Rina ini tugas akhir ini akan selesai dengan sendirinya? Enggak sih. Oke. Nah, kan tadi sudah bisa menyebutkan kemungkinan yang akan terjadi kalau Kak Riris nih tidak menyelesaikan tugasnya. Apakah kalau kita lihat apakah dengan putus asa masalah ini akan selesai? Tidak sih. Karena Kak Riris sudah bisa menyimpulkan, maka apa yang akan Kak Riris lakukan setelah ini? Sepertinya sih menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya dulu ya Bu ya. Terus juga mungkin, dan memang harus ya Bu ya, memulai mengerjakan skripsi saya. Oke, mau nggak mau harus dikerjakan ya. Nah, kira-kira Kak Riris ini bersedia nggak melakukannya? Insya Allah bersedia. Oke, ya bagus. Sekarang Kak Riris coba Kak Riris untuk menjalankan satu persatu solusi yang sudah kita bahas tadi. Semoga dapat menyelesaikan segala masalah yang sedang dihadapi saat ini. Dari konseling hari ini Kak Riris sudah bagus, sudah hebat. Tinggal komitmennya aja untuk menjalankan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum kita akhiri, apa sih yang sudah Kak Riris dapatkan dari konseling hari ini? Ya kalau saya sih sepertinya akar permasalahan saya itu dari pemikiran saya sendiri ya Bu ya, karena belum tentu itu akan terjadi ketika saya. Nah, ketakutan saya itu karena saya dengar dari teman-teman saya, juga lihat dari teman-teman saya bahwa skripsi itu susah. Nah, bukan berarti itu akan terjadi kepada saya. Terus juga mungkin kalau dari dosen kan memang saya takut ya Bu ya, tapi itu penilaian saya saat dosen itu ngajar di kelas, jadi kan banyak murid, banyak orang. Nah, saya belum murid, banyak orang. Nah, saya belum coba tatap mata sama dosennya. Betul, terima kasih ya Kak Riris, itu pemikiran yang sangat bagus, dan memang kesalahannya berada pada pemikirannya Kak Riris karena semuanya belum tentu terjadi gitu. Nah, semoga Kak Riris nanti setelah dari sini senantiasa untuk
berkomitmen untuk melakukan apa yang telah kita diskusikan tadi. Oke, nah nanti apabila Kak Riris ada satu masalah lagi bisa hubungi Ibu ya. Nah, berhubung kita sudah ada di penghujung konseling, saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan atau menyakiti hati Kak Riris. Semoga solusi yang tadi bisa efektif dan terima kasih kepada Kak Riris sudah bersedia berbagi cerita sama Ibu. Ya walaupun konseling kita hari ini sudah selesai, tapi bolehkah Kak Riris untuk setelah konseling ini tetap datang ke sini untuk sharing dengan Ibu bagaimana kemajuan Kak Riris tentang rencana-rencana yang kita sudah rencanakan tadi. Oke, siap Bu. Oke, terima kasih ya Kak Riris. Iya. Sampai jumpa.